Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meisa Miasih dengan NIM 186220143 dari kelas 6 SIP 3 pagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu tentang teori akuntansi dalam perspektif penelitian akuntansi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Hai, kembali bersama saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah saya tentang teori akuntansi dalam perspektif penelitian akuntansi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori positive accounting theory. Nah, riset akuntansi positif pertama kali dilakukan oleh William H. Beaver tahun 1968 dengan terbitnya artikel yang berjudul The Information Content of Annual Earnings Announcement. Nah, selanjutnya, teori akuntansi positif diakui kemunculannya ketika Watts and Zimmerman mempublikasikan artikelnya yang berjudul Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standard pada tahun 1978. Nah, artikel tersebut telah menjadikan teori akuntansi positif sebagai paradigma riset akuntansi yang dominan yang berbasis empiris, kualitatif, dan dapat digunakan untuk menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi di kemudian hari. Dalam hal ini, teori akuntansi positif berusaha menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan mengujinya secara empiris. Nah, penjelasan atau prediksi dilakukan menurut kesesuaiannya, jadi harus sesuai antara observasi dengan dunia nyata. Nah, lalu teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Perkembangan teori akuntansi positif ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif. Nah, terdapat 3 alasan mendasar yang kuat atas terjadinya pergeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi positif. Di antara lain, yang pertama, teori akuntansi normatif yang terlalu fokus terhadap kepentingan investor secara tidak langsung atau secara individu daripada kemakmuran masyarakat yang lebih luas. Jadi dia bisa diartikan sebagai lebih mementingkan investor daripada masyarakat secara umum. Nah, lalu yang kedua, teori akuntansi normatif dirasa tidak mampu menguji teori secara empiris karena didasari pada asumsi atau premis yang keliru sehingga tidak bisa diuji kebenaran secara empiris. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Nah, penentuan kebijakan akuntansi dan praktik yang dapat merupakan atau yang tepat merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga dalam menentukan kebijakan akuntansi dan pelaksanaannya tidak terlepas dari pihak-pihak yang berwenang setelah memiliki kepentingan dengan penyusunan laporan keuangan tersebut. Nah, teori akuntansi positif dikemukakan lagi oleh Watts and Zimmerman pada tahun 1986 dengan tujuan menguraikan dan menjelaskan bagaimana nih proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan tersebut. Watts and Zimmerman 1990 mengidentifikasikan terdapat 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, ada apa aja sih? Nah, yang pertama di sini ada hipotesis rencana bonus. Jadi, manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung
lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode tahun berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih. Nah, lalu yang kedua, hipotesis hutang atau ekuitas. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, maka makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas, makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Makin tinggi batasan kredit dan pengeluaran biaya, manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba, sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Jadi, secara akuntansinya dapat dibilang dia tuh meminimalisir lah kesalahan teknis yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Lalu yang ketiga ada hipotesis biaya politik. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibanding perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan ukuran variabel proksi dan aspek politik. Yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat mahalnya nilai informasi individu. Untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba, di samping itu sangatlah mahal bagi individu untuk menentukan apakah laba. Jadi hipotesis biaya politik ini cenderung lebih ke laba periodik dibanding perusahaan kecil, ataupun ukuran perusahaan merupakan tolak ukur yang pertama lah, tolak ukur yang utama seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada menurut Watts and Zimmerman tahun 1986, teori akuntansi positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi, di antara lain yang pertama, menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan yang lebih spesifik atau lebih jelas lagi. Lalu yang kedua, memberikan kerangka yang jelas dalam pilihan akuntansi. Jadi kerangkanya itu jelas lah. Lalu yang ketiga, menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. Yang keempat, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi. Dan yang kelima, mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dan menekankan pada prediksi serta penjelasan terhadap fenomena. Nah, salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan positive accounting theory adalah variabel economic performance. Hubungannya apa sih? Nah, hubungan teori akuntansi positif dengan economic performance terletak pada kebijakan akuntansinya. Jadi, para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang manajer bekerjasama dengan para stafnya dalam melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan. Nah, selain itu, teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Jadi ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga saham meningkat dan meningkatkan economic performance. Jadi performa ekonomi kita tuh kalau misalkan laporan keuangannya bagus atau cara pengolahannya tepat, maka laba pun akan meningkat. Jadi akan lebih menarik para investor untuk berinvestasi baik berupa saham ataupun yang lainnya. Saya rasa cukup sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.